Halo kawas perataan, saya Dikaido. Sebelum kita masuk ke video pembahasannya, kita intro dulu. Gaskan. Kali ini saya akan membahas tentang membuat kolam kura-kura. Perlu digarisbawahi untuk jenis kura-kuranya adalah kura-kura semi-aquatic. Jadi saya sendiri sangat menyukai kura-kura wal. Sejak saya masih SD, saya sangat excited sekali dengan kura-kura. Mereka memiliki tempurung yang beraneka ragam motif dan warnanya, dan itu membuat saya sangat menyukai mereka. Saya mulai mencoba memelihara kura-kura pada tahun 2013. Waktu itu saya memiliki 3 ekor kura-kura. Kura-kura pertama yang saya miliki adalah kura-kura jenis Kura ambuinensis, atau biasa dikenal dengan nama kura-kura Ambon atau kuya batok. Kura-kura ini saya dapatkan dari tetangga saya yang katanya sih nemu di belakang rumahnya. Kemudian kura-kura kedua yang saya miliki adalah kura-kura yang sudah biasa dijual di tempat-tempat umum ya, di mana-mana ada, yakni Tresmis crypta elegans, atau lebih dikenal dengan nama kura-kura Brazil atau red ear slider. Waktu itu saya beli di pasar malam dengan harga Rp20.000 untuk ukuran babynya. Dan yang ketiga sama jenisnya dengan kura-kura yang pertama, yaitu kura-kura Ambon. Jadi ketiga kura-kura ini saya taruh di dalam bak plastik yang besar. Saya jadikan satu karena tidak ada tempat lagi untuk memelihara mereka. Saya melihara mereka itu nggak lama wal, karena pada akhirnya saya kasihan dengan mereka. Mereka tidak leluasa untuk bergerak dengan bebas. Waktu itu juga saya masih sekolah dan kondisi ekonomi saat itu tidak memungkinkan saya untuk membuat atau menyediakan tempat tinggal yang lebih layak untuk mereka. Jadi akhirnya saya lepaskan mereka di kolam sebelah rumah. Dan sampai saat ini saya masih sering melihat-lihat di area kolam tersebut, berharap bisa bertemu mereka kembali. Tapi ternyata ya sampai saat ini saya tidak pernah bertemu lagi dengan mereka. Ya itulah tadi kisah saya dengan kura-kura saya dulu. Di tahun 2020 awal ini saya kembali sangat excited dengan kura-kura setelah saya membeli baby Brazil di toko ikan hias. Dan saya ingin hobi yang saya sukai ini bisa menjadi peluang usaha untuk saya di kemudian hari. Di sebelah rumah saya ada lahan kosong yang saya rasa sangat cocok untuk membangun kolam kura-kura. Jadi pada akhirnya saya memutuskan, ya, mari membuat kolam kura-kura. Pengerjaan pembangunan kolam tersebut saya kerjakan dengan bantuan kakak-kakak saya. Katanya Andi, ngapain disekat situ? Itu langsung begini aja lo, set. gini loh, ini kan air sini. Enggak. Ini agak begini, dia tuh langsung nyemplung langsung begini loh. Iya sampai dasar aja, cuma air cuma 30 cm aja kok. Sampai dasar memang santap. Ini mulai sebat aku. Kalau sampean begini kan, satu bataku kura-kuranya nggak bisa naik. Itu Dia kan, bisa airnya lebih daripada itu kok. itu longsornya ke bawah gini loh, set. Dia jadi naik dari bawah naik. Kalau saya sedang libur kerja atau ada waktu luang, saya juga menyicil mengerjakannya sendiri. Untuk pengerjaannya secara keseluruhan memakan waktu 5 bulan. Kok lama banget, Bang? Ya, memang saya akui progresnya lumayan lambat. Bukan karena pengerjaannya yang sulit, tetapi karena dana saya yang sangat terbatas. Tapi tidak masalah, yang penting akhirnya kolamnya bisa selesai juga.
Untuk ukuran kolamnya sendiri secara keseluruhan berukuran 2 x 4 meter dengan kedalaman air di bagian terdalamnya sekitar 35 cm. Kolamnya sendiri terdiri dari air dan daratan. Di bagian daratannya sendiri saya beri atap seng supaya agak teduh, tetapi cahaya matahari tetap bisa masuk ke daratan. Daratannya sendiri saya bagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu daratan semenisasi untuk kura-kura bersantai dan berjemur. Kemudian daratan rumput untuk menambah kesan alami untuk kura-kura peliharaan saya supaya mereka semakin betah dan nyaman. Dan juga agar menghalangi mereka menggali tanah di luar dari daerah daratan khusus untuk bertelur. Dan terakhir, daratan khusus untuk area bertelur. Di daratan ini saya isi dengan tanah yang gembur agar mereka mudah untuk menggali. Saya beri tanaman pandan juga, namun sepertinya mati karena saya tidak sempat menyiram. Ya, nanti akan saya tanam ulang kembali. Dan juga tanahnya akan saya tambah lagi dan akan saya gemburkan ulang nanti. Untuk bagian airnya saya pasangi sistem filterisasi untuk membuat airnya tetap jernih dan juga menambah kesan alami. Karena ada suara tetesan air yang katanya juga bagus untuk kura-kura. Untuk sistem filterisasinya saya buat sendiri dengan bahan-bahan yang sederhana saja. Mungkin di video lainnya akan saya jelaskan bagaimana sistem filterisasi sederhana yang saya buat. Saya juga beri beberapa tanaman air untuk menambah kesan alami dan juga bisa sebagai makanan cadangan untuk kura-kuranya. Saya juga kadang-kadang memberikan daun pepaya atau daun ketapang yang katanya sih bagus sebagai obat alami untuk kura-kura agar tetap terjaga kesehatannya. Di sebelah sini ada pipa untuk pengatur ketinggian air. Jika airnya berlebih maka akan secara otomatis terbuang ke parit sebelah. Dan apabila ingin menguras kolamnya, maka di sini adalah pembuangan airnya. Dan untuk membuangnya cukup dengan membuka kerannya saja. Saya tidak menggunakan sistem cabut karena menurut saya itu rawan kebocoran karena kita cabut pasang berulang-ulang. Dan menurut saya lebih mudah menggunakan sistem keran seperti ini. Oke, sekian video dari saya tentang membuat kolam kura-kura. Jika kalian suka kura-kura atau suka dengan video seperti ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Saya Dikaido mohon undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya.